Mengapa China harus mengembangkan industri kedirgantaraan? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Mungkin ada sebagian orang bertanya-tanya, mengapa China lagi aktif mengembangkan industri kedirgantaraan? Bukankah itu hanya buang-buang duit? Karena rakyat tidak bisa langsung menikmati hasil dan manfaat yang dibawakannya. Bila demikian, berarti Anda telah berpandangan terlalu pendek. Misalnya, beberapa bulan yang lalu ketika pesawat ruang angkasa kargo China, Tianzhou 2, berhasil diluncurkan. Pada momen bersejarah dan bahagia ini, seharusnya merupakan suatu kabar gembira bagi dunia, terutama rakyat China. Namun, pada saat itu bermunculan beberapa suara yang kurang harmonis. Ada sebagian orang berpikir bahwa industri kedirgantaraan China adalah suatu pemborosan talenta kelas atas dan sumber daya material. Dengan kata lain, China hanya membakar duit pembayar pajak. Karena stasiun luar angkasa tidak ada hubungan langsung dengan mata pencaharian masyarakat. Jadi, apakah benar demikian? Ya, memang harus diakui bahwa meneliti dan melakukan rekayasa ruang angkasa memang merupakan hal yang sangat mahal dan berteknologi sangat tinggi. Itulah sebabnya hanya ada 3 negara di dunia saat ini yang dapat secara mandiri terlibat dalam eksplorasi ruang angkasa, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan China. Teknologi kedirgantaraan itu sendiri merupakan bisnis yang perlu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi tertinggi di dunia. Alasan mengapa ada sebagian orang mempermasalahkan ini dikarenakan pesawat ruang angkasa Tianzhou 2 adalah bagian dari stasiun ruang angkasa China, di mana pada tahun 2024 mendatang sangat berkemungkinan menjadi satu-satunya stasiun ruang angkasa di dunia. Dapat dipahami, stasiun ruang angkasa memang tidak berkaitan langsung dengan orang biasa. Di mata orang biasa, stasiun ruang angkasa tidak lebih daripada membawa para astronot tinggal di luar angkasa selama beberapa waktu. Itu aja. Atau di mata orang-orang yang lebih ekstrim, ini sepertinya hanya memboroskan harta kekayaan negara. Apakah benar menjelajahi luar angkasa hanya membakar duit? Dalam banyak kasus, penelitian ilmiah memang tidak dapat membawa keuntungan bagi umat manusia, terutama pada tahap teoritis. Akan tetapi, jika Anda hanya memikirkan apakah kita dapat menciptakan kekayaan dalam mengukur suatu pencapaian ilmiah, apakah bermanfaat, maka Anda berpikiran terlalu pendek. Ambil lagi contoh Tianzhou 2 yang diluncurkan kali ini. Ini adalah pesawat ruang angkasa kargo, atau lebih tepatnya Tianzhou 2 adalah kombinasi kompartemen kargo dan kompartemen propulsi yang memiliki panjang total 10,6 meter dengan diameter maksimum 3,35 meter dan lepas landas maksimum seberat 13,5 ton atau kapasitas logistik sebesar 6,9 ton. Rasio kargo 0,51, masa durasi di orbit lebih dari 1 tahun, dan kapasitas catu daya lebih dari 2.700 watt. Tianzhou 2 memiliki kemampuan otonom semua fase pertemuan dan docking, dan dapat menyelesaikan pengisian propelan di orbit beberapa kali. Keberhasilan meluncurkan pesawat ruang angkasa kargo dengan tinggi lebih dari 10 meter dan ketebalan lebih dari 3 meter seberat 13,5 ton keluar angkasa menunjukkan bahwa teknologi roket dorong China telah sangat matang. Kemampuan memproduksi roket sebesar itu juga menunjukkan bahwa kapasitas industri manufaktur China telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Peningkatan teknologi mesin roket juga berarti bahwa teknologi mesin rudal China yang sangat menakjubkan. Perlu diketahui bahwa teknologi mesin rudal menentukan kinerja rudal, dan kinerja rudal berkaitan erat dengan pertahanan nasional suatu negara. Tanpa pertahanan negara yang kokoh, maka kemakmuran rakyat kita tidak akan terjamin. Karena negara dengan kekuatan militer yang lebih kuat akan membuli atau merampas sumber kekayaan alam Indonesia. Misalnya, penjajahan oleh Belanda maupun Jepang di zaman dulu. Di era ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing memperebutkan hegemoni dunia, banyak masyarakat internasional tidak mengerti mengapa Amerika Serikat dan Uni Soviet harus bersaing terlebih dahulu dalam eksplorasi luar angkasa. Namun,
Fakta menunjukkan banyak teknologi yang bisa kita nikmati saat ini sebenarnya adalah produk dari era tersebut, seperti sunglasses, laptop atau komputer pribadi, internet, dan sebagainya. Manusia selalu menggunakan hasil penelitian kontemporer terbaru untuk pembuatan senjata dan aspek terkait. Ketika mereka diperkenalkan ke bidang penggunaan sipil, praktek hasil teknologi ini biasanya terlambat lebih dari 10 tahun atau bahkan lebih. Sebagai contoh, pada tahun 1945, ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang, manusia baru dapat menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik setelah 9 tahun kemudian. Atau dari masuknya IBM ke NASA hingga mempopulerkan komputer pribadi memerlukan waktu lebih dari 30 tahun. Ini dikarenakan tuntutan persyaratan militer tidak sama dengan penggunaan sipil. Karena penggunaan sipil perlu memastikan keamanan untuk mengurangi biaya produksi. Jadi, tanpa investasi hari ini, kita tidak akan dapat memimpin dunia keesokan harinya. Kemajuan industri dirgantara akan mendorong perkembangan industri terkait. Dan penerapan teknologi kedirgantaraan akan berdampak signifikan bagi umat manusia. Mereka yang berbeda pendapat tentang peluncuran luar angkasa China sebagian besar karena mereka tidak mengerti manfaat apa yang akan dibawakan kepada China. Namun, ada juga sebagian orang atau negara lain yang menggunakan keluguan orang-orang ini yang tidak memahami manfaat industri kedirgantaraan untuk menipu dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi China. Karena negara-negara barat ini takut disalib oleh China. Jadi, pemerintah berkewajiban mempromosikan dan menyebarluaskan pengetahuan yang relevan kepada masyarakat umum, sehingga publik dapat memahami arti peluncuran luar angkasa dan bagaimana hal ini pada akhirnya akan mengubah kehidupan mereka nantinya. Bukannya hanya masalah reputasi negara atau gengsi belaka. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!